Baik teman-teman, saya saat ini sedang ada di Labek ya, untuk meliput kegiatan upacara peringatan HUT ke-79 Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Selain dipenuhi oleh peserta yang akan mengikuti upacara, saat ini juga dipenuhi oleh penonton ya, untuk menyaksikan dilangsungkannya upacara peringatan HUT ke-79 Indonesia Merdeka. Begitu teman-teman. Bagi Anda yang ada di kota Sukabumi, namun tentu saja saat ini karena bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, Anda mungkin akan lebih banyak konsentrasi di kampung halaman. Karena di setiap kampung, saya tadi kan melewati ya ke setiap kampung itu sudah banyak yang siap-siap melakukan jalan santai, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang memang biasa dilaksanakan atau diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus. Mungkin untuk 2 minggu ke depan di setiap kampung akan diadakan juga berbagai macam kegiatan ya, intinya mah untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke-79 ini. Nah, saya akan menyinggung sedikit saja ya tentang makna atau bagaimana kita memaknai kemerdekaan kali ini. Saya tidak akan terlalu panjang, mungkin 10 menit ke depan ya. Begini teman-teman ya, jadi kita memang saat ini sudah terlalu banyak disesaki ya pola pikir kita ini dengan kata dijajah dan penjajahan ya. Kata dijajah, penjajahan, kemudian ya istilah-istilah yang memang sebetulnya kalau kita maknai secara mendalam, istilah penjajahan dan dijajah itu ketika kita ditempatkan sebagai posisi kelompok manusia atau kelompok sosial yang terjajah, itu ada di paling bawah ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengingatkan sebaiknya kata-kata semacam ini memang sudah mulai dihilangkan. Dulu ya nenek moyang kita itu tidak pernah merasa bahwa mereka itu dijajah. Kenapa Belanda sampai sekian lama ya 350 tahun atau 3,5 abad untuk mengambil secara politis kekuasaan di Indonesia atau ingin menguasai Indonesia secara penuh, itu membutuhkan waktu selama 3,5 abad. Ini artinya bahwa di mana-mana di Nusantara ini tidak ada yang namanya bangsa kita yang bahasa Sunda nama serah bongkokan ya, atau menyerah begitu saja kepada Belanda dan ingin dijadikan sebagai masyarakat ataupun manusia yang terjajah. Penggunaan istilah kolonialisme, kemudian imperialisme, penjajahan itu sengaja dihembuskan oleh mereka, yaitu kelompok penjajah tentu saja, untuk mendiskreditkan kelas sosial kita supaya kita ada di bawah. Nah, kita mesti hati-hati ya di dalam menggunakan ini. Di dalam sistem sosial Nusantara, apalagi Nusantara kuno ya, kan saat ini kita menggunakan istilah Nusantara baru ya. Di era Nusantara kuno itu tidak ada istilah bangsa kita itu mengalah. Tidak ada. Semboyan yang disematkan ke dalam kehidupan sosial pun itu hanya ada 2 ya, merdeka atau terlaya, merdeka atau mati ya. Tidak ada merdeka kalah mati, tidak ada ya. Hanya ada 2 loh. Nah, kenapa ada 2? Ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini memang sebagai bangsa yang kokoh, yang solid, yang kuat ya, dan tidak mudah mengalah begitu saja. Istilah mengalah itu hanya digunakan oleh Wali Songo ketika bangsa kita memang mesti mengembalikan segala sesuatunya, mengalah ya, kepada Allah. Jadi sekali lagi saya tidak pernah merasa bahwa nenek moyang saya ya itu sebagai bangsa yang terjajah, belum pernah ya. Saya tidak pernah memiliki pikiran seperti ini. Adanya perlawanan, kemudian adanya
usaha-usaha untuk tidak begitu saja mengalah ya ataupun memberikan kekuasaan kepada Belanda, itu menunjukkan bahwa kita bukan bangsa budak ya, bukan bangsa yang mudah begitu saja dipandang sebagai bangsa terjajah. Justru yang menggemakkan istilah-istilah penjajahan, penjajah, dijajah itu adalah Belanda ya sebetulnya, untuk menempatkan bangsa kita ada di kelas yang paling bawah begitu. Jadi sekali lagi, konsep merdeka di dalam di dalam konteks Nusantara kuno adalah betul-betul bahwa kita itu bangsa yang memang tidak pernah dijajah. Belanda saja hanya mampu menguasai Indonesia secara penuh dan secara politis itu pada tahun 1918 ya. Sebelum-sebelumnya abad 16 sampai abad ke-19 itu mereka tidak bisa menguasai Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia saat itu melakukan perlawanan. Nah, konsepsi istilah penjajahan ini ternyata mempengaruhi kita saat ini. Kita menjadi bangsa yang inferior. Inferior itu dalam bahasa ini minder. Kita menjadi bangsa yang mudah dianeksasi. Nah, jadi sekali lagi penggunaan istilah itu kayak tukang nasi itu. Penggunaan istilah yang negatif ya, kalau di dalam hukum semesta ini, apalagi kalau di dalam hukum law ya, atau law of attraction, itu justru akan menarik hal-hal negatif kepada kita. Sekali lagi mohon jangan menyematkan bahwa nenek moyang kita ini sebagai bangsa yang terjajah atau bangsa yang dijajah oleh bangsa kolonial. Itu tidak ada ya. Di dalam kamus Nusantara kuno itu tidak ada hal seperti itu. Bagi nenek moyang kita, daripada mengalah atau daripada dijajah ya, mending kena pilihan yang kedua, yaitu mati atau pralaya. Semangat mereka itu hanya dua, mahardika atau pralaya. Kita tidak mengenal kata kalah di dalam pandangan nenek moyang kita di Nusantara kuno. Nah, tema saat ini yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju adalah upaya untuk mengembalikan kembali semangat apa yang sudah dimiliki atau apa yang sudah diendapkan dan diaplikasikan oleh pendahulu-pendahulu kita di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Jadi teman-teman ya, bangsa kita itu selamanya merdeka, tidak ada istilah dijajah. Pengistilahan itu hanya dikembuskan ya dulu oleh penjajah. Ya bangsa yang dijajah lah ada di bawah ya. Masa kita ada di bawah selamanya, atau masa bahwa nenek moyang kita menempatkan nenek moyang kita ada di bawah. Yang kedua itu yang menghembuskan kata-kata dijajah itu adalah antek-antek Belanda ya. Karena Belanda itu untuk bercokol atau mendiami Indonesia itu tidak mudah ya. Makanya mereka menggunakan pendekatan atau berbagai pendekatan. Salah satunya menggunakan penguasa-penguasa lokal ya. Itu sudah tercatat lah, bahkan bukan hanya oleh penulis-penulis Indonesia ya, dicatat tentang bagaimana kokohnya ataupun bagaimana liciknya ya penguasa-penguasa lokal saat itu ketika diiming-imingi oleh gulden ya, diiming-imingi gulden atau mata uang Belanda saat itu. Kita melihatlah bagaimana di dalam Max Havelaar ya, sebuah buku yang ditulis oleh Multatuli, penguasa Lebak saat itu lebih menjilat Belanda daripada mereka membangun kesejahteraan untuk masyarakatnya atau rakyat Lebak. Dan ini ditulis ya oleh Douwes Dekker. Malah Douwes Dekker itu kan orang Belanda, malah ditulis oleh Douwes Dekker bagaimana liciknya para pribumi yang menjadi antek Belanda, kaum Menak ya kalau tidak salah itu. Sok bisa dibaca saja bukunya, dan itu tulisan Multatuli ketika dibaca oleh Wilhelmina saja ya sampai menangis ya.
Mungkin saking tidak setujunya bahwa kolonialisme itu menggunakan kekuasaan hanya untuk menekan dan mendehumanisasi manusia. Nah itu ya, jadi begitu teman-teman ya, kita jangan mudah didikte oleh sejarah bahwa bangsa kita dulu itu dijajah, justru melakukan perlawanan ya. Kalau dijajah mah ya, Belanda datang langsung kita itu takluk dan sujud-sujudan gitu, atau menghamba mengabdi, itu dijajah. Ketika bangsa kita melakukan perlawanan, itu namanya bukan dijajah, itu justru kita bangsa yang betul-betul independen. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pembuka ya bagi kita bahwa kata-kata ataupun istilah-istilah yang tidak sesuai dengan citra ataupun jati diri bangsa ini harus mulai dibuang ya. Jadi jangan sampai kita itu memanggil semesta bahwa kita nenek moyang kita dijajah, dan nantinya itu akan berdampak kepada kita ya, berdampak kepada kita, karena alam itu akan mempersembahkan apa yang kita berikan gitu. Ketika kita selalu mengatakan bahwa kita dijajah sekian tahun ya, maka lambat laun alam akan memberikan apa yang kita ucapkan. Kita adalah bangsa yang independen, bukan bangsa yang pernah dijajah, apalagi pernah dianeksasi, dikuasai oleh Belanda ya. Demikian. Nuhun.